Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dzolifun Nafsi. Saya bersama rekan saya Eben Hazertan ingin mempresentasikan hasil dari pengolahan data penelitian kami mengenai pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Target dari penelitian kami ini adalah respondennya berasal dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Di sini kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel yang pertama adalah citra merek dan variabel kedua adalah keputusan pembelian. Langsung saja kita bahas hasil dari penelitian kami. Simak baik-baik ya teman-teman. Ya, analisis data yang pertama yaitu adalah uji korelasi. Di sini kami mendapatkan hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel citra merek dengan keputusan pembelian. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,598 menunjukkan tingkat hubungan yang berada pada kategori yang kuat atau sedang, di mana arah hubungan positif menandakan bahwa semakin baik citra merek yang dipersepsikan, maka akan semakin tinggi pula keputusan pembelian terhadap HP iPhone. Secara statistik, hubungan ini dinyatakan sangat signifikan karena nilai signifikan sig 2 Thailand sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikan standar yaitu 0,05 atau bahkan 0,01. Seperti yang ditunjukkan oleh tanda 2 bintang pada angka korelasi. Data ini diolah dari total responden sebanyak 31 orang dan dapat disimpulkan bahwa citra merek memiliki peran penting yang nyata dalam mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada uji realibilitas. Berdasarkan hasil analisis kami, setelah menganalisis korelasi, kami menganalisis uji realibilitas ini menggunakan Chromebase Alpha. Diperoleh nilai sebesar 0,735 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 2 item. Nilai Chromebase Alpha tersebut berada di atas batas minimum yaitu 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah reliable. Lalu yang ketiga yaitu ada uji atau analisis frekuensi. Di analisis frekuensi dibagi menjadi 2 tabel karena kami menggunakan 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel citra merek. Berdasarkan tabel frekuensi variabel citra merek, diketahui bahwa jumlah responden keseluruhan adalah 32 orang. Namun data yang valid sebanyak 31 responden. Sedangkan 1 responden atau 3,1% tidak mengisi jawaban atau missing system. Nilai citra merek memiliki rentang skor dari 6 hingga 25. Skor yang paling sering muncul adalah 19 dengan frekuensi sebanyak 6 responden atau 18,8% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian cukup tinggi terhadap citra merek. Selanjutnya, skor 21 juga cukup dominan dengan frekuensi 5 responden atau 15,6%. Diikuti oleh skor 22 sebanyak 4 responden atau 12,5%. Persentase kumulatif menunjukkan bahwa hingga skor 21 telah mencakup sekitar 74,2% responden, yang menandakan mayoritas responden memiliki persepsi citra merek pada kategori sedang hingga ke tinggi. Lalu, tabel frekuensi yang kedua yaitu adalah keputusan pembelian di tangan konsumen.
Dari hasil analisis data yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa skor jawaban responden tersebar dari nilai terendah 9 hingga nilai tertinggi yaitu 25. Frekuensi terbanyak berada pada skor 21, yaitu sebanyak 8 responden, atau sebesar 25,8%. Secara keseluruhan, mayoritas responden menunjukkan tingkat keputusan pembelian yang cukup tinggi, di mana lebih dari 50% responden memilih skor di atas 20. Setelah mendapatkan hasil dari frekuensi kedua variabel, kita bisa melanjutkan untuk mencari atau menganalisis uji normalitas data. Dari hasil uji normalitas, kami mendapatkan bahwa data untuk variabel citra merek dan keputusan pembelian memiliki distribusi yang tidak normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikan atau sig pada kedua metode uji, baik Kolmogorov, Smirnov maupun Shapiro-Wilk, yang seluruhnya berada di bawah ambang batas yaitu 0,05. Secara spesifik, pada uji Shapiro-Wilk yang sering digunakan untuk sampel kecil N sama dengan 31, variabel citra merek memiliki nilai sig sebesar 0,003 dan keputusan pembelian sebesar 0,003. Karena nilai SP lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 yang menyatakan data berdistribusi normal ditolak. Jadi, data tidak normal. Sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Hasil analisis test of homogeneity of variance menunjukkan bahwa data memiliki varians yang seragam atau homogen. Jadi semua varian sama, seragam. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan atau sig pada kedua variabel yang diuji. Untuk variabel citra merek diperoleh nilai signifikan sebesar 0,447. Sedangkan untuk variabel keputusan pembelian diperoleh nilai signifikan sebesar 0,650. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi standar yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan varians di antara kelompok data yang dibandingkan. Dengan terpenuhinya asumsi homogenitas ini, data tersebut layak dan valid untuk dilanjutkan ke tahap pengujian statistik parametrik selanjutnya, seperti uji ANOVA. Kita lanjut di uji linearitas. Berdasarkan hasil dari uji ANOVA antara variabel citra merek dan variabel keputusan pembelian, diperoleh nilai F sebesar 6,572 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat citra merek memberikan perbedaan yang nyata terhadap keputusan pembelian konsumen. Selain itu, hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikan pada baris linearity sebesar 0,000, yang berarti hubungan antara citra merek dan keputusan pembelian bersifat linear. Sementara itu, nilai signifikansi dalam deviation from linearity sebesar 0,005 masih berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga hubungan kedua variabel tidak menyimpang secara signifikan dari garis linier. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model hubungan linier antara citra merek dan keputusan pembelian layak digunakan dalam penelitian ini dan mendukung analisis hubungan maupun pengaruh antar variabel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Benar Sertan. Saya akan menjelaskan berdasarkan analisis kami, yaitu ANOVA pada tabel tersebut.
Jadi teman-teman diketahui bahwa pengujian yang dilakukan untuk melihat perbedaan keputusan pembelian berdasarkan jenis kelamin, nilai X dihitung sebesar 0,680 dengan tingkat signifikan yaitu 0,416 ya teman-teman. Lalu karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam keputusan pembelian antara kelompok jenis kelamin. Artinya jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap keputusan pembelian responden dalam penelitian ini. Perbedaan variasi data lebih banyak berasal dari dalam kelompok, yaitu mixing groups, dibandingkan antar kelompok atau dalam kurung between groups, sehingga keputusan pembelian cenderung relatif sama baik pada responden laki-laki maupun perempuan. Lalu kita akan menganalisis ini teman-teman, uji validitasnya. Jadi berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel citra merek dan keputusan pembelian. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,598 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sedang hingga kuat. Artinya, semakin baik citra merek suatu produk, maka semakin tinggi pula kecenderungan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Nah teman-teman, nilai signifikan ini memiliki sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,01, menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara sifat statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara citra merek dan keputusan pembelian dapat diterima. Jumlah responden dalam kurun N-nya sebanyak 31 orang menunjukkan bahwa data yang digunakan cukup untuk mendukung hasil analisis ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa citra merek memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen teman-teman. Nah, lalu kita lanjut lagi nih ke uji regresi. Berdasarkan hasil uji regresi kami, linear sederhana tabel model Sumari menunjukkan nilai koefisien korelatif R sebagai 0,598. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dari positif antara variabel citra merek atau dalam kurungnya citra merek terhadap variabel dependen. Selanjutnya, ditemukan nilai koefisien determinasi sebesar 0,358. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel citra merek memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 35,8% teman-teman terhadap variasi perubahan variabel dependen. Sementara itu sisanya sebesar 64,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam model ini. Lalu selain itu, nilai adjusted R square tercatat sebesar 0,336%. 0,336 yang memberikan gambaran kekuatan model yang lebih stabil setelah disesuaikan. Terakhir, nilai STD error of the estimate sebesar 3,82156 menunjukkan tingkat sebaran data atau standar deviasi dari error prediksi, di mana semakin kecil nilai maka regresi yang dihasilkan akan semakin presisi dalam memprediksi variabel dependen.
Lalu kita akan masuk lagi nih teman-teman ke uji regresi. Nah, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien korelasi R sebagai 0,602 yang mengidentifikasi adanya hubungan yang luar antara variabel jenis kelamin dan citra merek secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi R2 yang diperoleh adalah sebesar 0,363. Hal ini berarti bahwa kombinasi variabel jenis kelamin, citra merek memberikan kontribusi pengaruh sebesar 36,3% terhadap variabel-variabel dependen ini teman-teman. Sementara 63,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang dimasukkan dalam model penelitian ini. Selain itu, nilai adjusted R2 tercatat sebesar 0,307 yang merupakan nilai kontribusi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model terakhir. Nilai error of the estimate sebesar 3,87432 menunjukkan tingkat akurasi prediksi model regresi tersebut, di mana angka ini mempresentasikan rata-rata penyimpangan data dari garis regresi ini teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke uji T. Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada tabel tersebut, diketahui bahwa pengujian dilakukan untuk melihat perbedaan keputusan pembelian berdasarkan jenis kelamin teman-teman. Nilai F hitung sebesar 0,680 dengan tingkat signifikan sig sama dengan 0,416. Karena nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam keputusan pembelian antara kelompok jenis kelamin. Artinya, jenis yang tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap keputusan pembelian responden dalam penelitian ini. Perbedaan variasi data lebih banyak berasal dari kelompok atau disebut with groups dibandingkan antar kelompok between groups, sehingga keputusan pembelian cenderung relatif sama, baik responden laki-laki maupun perempuan. Lalu yang terakhir teman-teman, kita ke uji T lagi, yaitu uji T variabel jenis kelamin X2. Nilai T hitung berdasarkan nilai T hitung untuk jenis kelamin adalah sebesar 0,464. Nilai signifikan atau sig, nilai sig adalah 0,666. Interpretasi, karena nilai signifikan 0,646 lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak. Hal ini berarti jenis tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dengan kata lain, perbedaan jenis kelamin responden tidak memberikan dampak yang berarti terhadap keputusan mereka dalam membeli. Sekian presentasi saya Ibn Yazirdan mundur diri. Terima kasih.